Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Nurbanu binti Mahadir Naidu, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dari Universitas Sultan Idris, Malaysia. Kemudian pengisi materi pada kesempatan kali ini yang sudah hadir dan bersedia sebagai narasumber, serta para audiens yang sedang mengamati diskusi pada kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melangsungkan diskusi pada hari ini yang akan membahas mengenai kewarganegaraan. Jadi diskusi kali ini akan membahas bagaimana warga negara dalam sebuah negara, kemudian juga terkait pada hak serta kewajiban warga negara tersebut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator untuk diskusi hari ini yang digunakan untuk memenuhi tugas pentaksiran akhir pada mata kuliah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Universitas Sultan Idris, Malaysia. Nama saya adalah Afriska Lestari dengan nomor matrik D20211101053. Saya merupakan mahasiswa transfer kredit dari Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Mari kita beralih kepada narasumber yang akan mengisi materi pembahasan kita kali ini. Pembicara kali ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya akan memberikan informasi singkat mengenai profil dari narasumber kita. Oriza Putri Irwanto merupakan perempuan kelahiran 27 September 2001, asal Kediri, Jawa Tengah. Kini Kak Oriza sedang menempuh semester 4 pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Fakultas Ilmu Sosial. Sekian profil singkat dari pembicara yang dapat saya sampaikan. Lalu Kak Oriza, apakah sudah dapat bergabung? Bagaimana kabarnya Kak Oriza? Iya, saya sudah dapat bergabung dan alhamdulillah kabar saya baik sehingga saya dapat mengikuti diskusi kali ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan banyak materi terkait warga negara yang merupakan topik diskusi kali ini. Baik Kak Oriza, alhamdulillah ya apabila seperti itu. Dan dari kami sendiri ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Kak Oriza telah bersedia untuk menjadi narasumber pada diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya suatu kendala apapun. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja diskusi kita melalui pembahasan yang pertama, yakni tentang warga negara. Jadi menurut Kak Oriza, apa itu pengertian dari warga negara? Jadi, istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara, atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Sementara itu, menurut Encyclopedia of Social Science pada tahun 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Karena memiliki persamaan untuk tinggal di suatu negara tertentu, maka setiap warga negara perlu memiliki perlindungan untuk apa saja yang bisa didapatkan sebagai warga negara. Hal ini disebut dengan hak warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum. Pada dasarnya, semenjak lahir, setiap manusia sudah memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang kita sebut sebagai hak asasi manusia atau HAM. Selain mendapat hak, warga negara perlu melaksanakan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi sebagai warga negara. Dan inilah yang disebut kewajiban warga negara. Sehingga kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara di mana bersifat memaksa dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi tertentu. Begitu kira-kira penjelasan singkat mengenai pengertian warga negara, hak warga negara, dan juga kewajiban warga negara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Oriza atas penjelasan yang singkat namun jelas sekali maknanya. Dan dari penjelasan tersebut, saya dapat memahami bahwa apabila kita menjadi warga negara, maka secara otomatis kita akan memperoleh hak
sekaligus kewajiban. Dan hak warga negara ini merupakan hak yang tidak dapat diwakilkan dan juga bersifat mutlak sehingga kita masing-masing individu akan mendapat hak tersebut. Untuk menyeimbangi hak ini, kita akan memperoleh kewajiban yang juga sama halnya dengan hak, yakni melekat pada diri kita sebagai warga negara. Kewajiban ini digunakan untuk memelihara suatu negara dan dianggap sebagai partisipasi kita sebagai warga negara tersebut. Nah, dari penjelasan tadi saya ingin bertanya nih Kak, apa sih hubungan antara warga negara yang baik dan juga hak serta kewajiban yang telah diperoleh serta dilaksanakan oleh warga negara tersebut? Ya, tentunya karena memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sudah diatur dalam undang-undang. Maka saat kita dapat mendapatkan hak dengan wajar dan melaksanakan kewajiban dengan tertib, dapat dianggap sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, mampu mengkritisi serta partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hal tersebut, maka warga negaranya mampu melaksanakan serta memahami keseimbangan antara hak dan kewajibannya, maka terbentuklah masyarakat yang mandiri. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui dengan baik apa saja hak dan kewajiban warga negara, lalu kemudian mempertahankan hal tersebut guna mewujudkan kewarganegaraan yang baik. Ya, dari apa yang sudah Kak Oriza sampaikan tadi dapat dipahami bahwa hak dan juga kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kewarganegaraan dalam suatu bangsa. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kemudian setelah mengetahui itu, mungkin kita dapat melaksanakannya. Jadi Kak Oriza, bisa tolong disampaikan apa saja sih hak-hak kita sebagai warga negara? Di Indonesia, hakikat atau dasar dari hak dan juga kewajiban dari warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana warga negara wajib untuk melaksanakan kewajibannya dan kemudian negara harus menjamin hak dari setiap warga negaranya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua istilah yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mendapatkan hak, maka seseorang harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Begitu juga untuk menjalankan kewajiban, seseorang harus mendapatkan haknya terlebih dahulu. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 sampai dengan pasal 34 yang mengatur bahwa setiap warga negara harus menyeimbangkan setiap hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hak warga negara Indonesia antara lain: yang pertama, hak untuk hidup. Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Di Indonesia sendiri, hak untuk hidup ini didukung oleh program pemerintah yang memberikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, pengobatan gratis, dan bantuan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, hak pengakuan hukum. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D. Sehingga hukum akan tetap berlaku entah kepada siapapun itu yang melanggar aturan, meskipun itu adalah suatu pemimpin negara. Apabila melanggar hukum yang berlaku, maka akan tetap mendapat sanksi seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang. Yang ketiga, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan maupun standar hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1. Yang keempat, hak pembentukan keluarga dan keturunan. Setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1. Jadi, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengurus dokumen resmi pernikahan tanpa dipersulit oleh negara. Yang kelima, hak untuk kebebasan.
Kebebasan ini seperti kebebasan dari rasa takut, menentukan pilihan, menyatakan pendapat, berkegiatan, serta memeluk agama dan kepercayaan tertentu. Tidak ada yang boleh memaksa kita sebagai warga negara untuk mengikuti keputusan yang tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Yang terakhir adalah hak atas perlindungan dan keamanan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara dari segala perangkatnya seperti TNI, polisi, dan pemadam kebakaran tanpa terkecuali. Hak-hak inilah yang berhak diterima oleh seluruh warga negara Indonesia dan wajib dipertahankan. Apabila ada hak warga negara yang tidak dapat diperoleh, dapat mengajukan keberatan. Begitu mungkin Kak Afriska? Oke, itu tadi adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia yang memang sudah tercantum dan berlaku di undang-undang. Setelahnya, apabila ada hak, tentunya ada kewajiban nih. Jadi Kak Oriza, apa saja sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia terhadap negara? Jadi, ada beberapa kewajiban dari warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27, pasal 28J, pasal 30, dan pasal 31. Antara lain, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku. Sebagai contoh, warga negara harus mentaati peraturan lalu lintas. Kemudian, kewajiban untuk membela negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3. Semua warga negara wajib ikut dalam bela negara, meskipun itu adalah seorang pelajar. Pelajar dapat mengikuti bela negara dengan cara ikut melaksanakan upacara bendera yang biasa dilakukan pada hari Senin. Lalu ada kewajiban menghormati hak asasi manusia, seperti yang tercantum pada pasal 28J ayat 1. Menghormati HAM yang salah satunya hak untuk hidup berarti tidak membunuh atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Itu dia beberapa kewajiban kita sebagai warga negara beserta contoh-contoh kecil. Setelah mendengar penjelasan dari Kak Oriza tadi, kini kita memiliki banyak sekali informasi, seperti mengerti apa itu warga negara, kemudian apa yang dimaksud dengan hak sebagai warga negara, dan juga pengertian mengenai tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian, Kak Oriza juga menambahkan terkait dengan uraian, bentuk-bentuk dan juga contoh kecil mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kini kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana cara menyuarakan pendapat kita mengenai hak sebagai warga negara. Apabila Kak Oriza memiliki beberapa tips, bisa untuk silakan disampaikan. Karena Indonesia adalah negara yang demokratis, maka tidak sulit untuk kita dapat menyuarakan pendapat kita masing-masing. Apabila merasa haknya dicurangi, seperti misalnya ada pejabat pemerintah yang tidak mendapat sanksi saat melakukan suatu kasus, maka kita dapat menyuarakan pendapat kita melalui media sosial. Karena sekarang ini media sosial kan ramai ya, jadi pastinya akan banyak yang menanggapi. Indonesia sendiri juga memiliki Badan Perlindungan HAM, yaitu Komnas HAM, sehingga apabila ada hak-hak Anda yang tidak terpenuhi atau dilanggar, bisa langsung melapor kepada Komnas HAM untuk segera dapat ditangani. Selain itu, untuk menyuarakan pendapat kita dan memenuhi hak-hak yang semestinya kita dapatkan, maka kita perlu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang seringkali dilaksanakan. Suara Anda akan dihitung nantinya. Kemudian hak Anda terpenuhi, serta Anda aktif dan berpartisipasi untuk kepentingan negara. Hal ini sama seperti contoh-contoh kecil dari bentuk kewajiban sebagai warga negara yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita dapat melakukan bela negara dari yang paling sederhana, seperti mengikuti upacara setiap Senin pagi, atau bisa dengan mendaftar sebagai prajurit TNI. Selain itu, bisa dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan melaporkan tindak kejahatan di lingkungan sekitar yang melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun contoh lainnya yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika warga negara berperan aktif dalam membayar pajak, maka pendapatan negara akan meningkat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju dan merata. Dengan begitu,
kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Begitu kira-kira yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih banyak Kak Oriza karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan sangat lugas sehingga memberi banyak informasi kepada kita semua. Sehingga saat ini kita dapat mengetahui apa itu warga negara, kemudian apa yang dimaksud dengan hak sebagai warga negara, dan juga bagaimana tanggung jawab kita terhadap negara. Kemudian, Kak Oriza juga memberitahu kita apa saja bentuk-bentuk dari hak kita sebagai warga negara dan bentuk-bentuk tanggung jawab warga negara untuk negaranya. Dan tidak sampai di situ, Kak Oriza juga memberikan kita tips untuk menyuarakan hak kita sebagai warga negara dan bagaimana menunjukkan sikap tanggung jawab kita terhadap negara. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dipercaya untuk menjadi pembicara pada diskusi mengenai hak dan tanggung jawab warga negara ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata yang kurang berkenan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya pamit undur diri. Baik, kalau begitu sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan juga menyokong sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, untuk informasi yang telah kita dapat dari Kak Oriza tadi, semoga dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selaku moderator, saya Afriska Yuni Lestari, izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.